guys, gue Dilo dan hari ini gue mau bahas Matius 27. Dan gue berharap as always kalian udah baca dulu, dan gue berharap apa yang gue sharing hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua dan memberkati kalian. Oke, perikop yang kita baca hari ini adalah Yesus diserahkan kepada Pilatus. Dan setelah itu ada kematian Yudas bunuh diri. Oke. Jadi waktu pagi-pagi, jadi ceritanya pagi-pagi banget. Pada besok harinya, jadi dari ayat sebelum ayat 26 kalau kalian ngikutin alur ceritanya, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi mengatur rencana gimana mendorong gubernur pemerintahan Roma untuk membunuh Yesus. Lalu mereka mengikat dan membawa dia untuk diserahkan kepada gubernur Pilatus. Dan waktu itu ada Yudas bunuh diri di sini. Ceritanya itu kalau misal kita lihat juga sebenarnya ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 sampai 19. Ini catatan kaki. Ya, tapi kita baca ini dulu. Nanti next time kalian baca sendiri. Oke. Oke, jadi gini. Pada waktu Yudas, yaitu seorang yang menjual Yesus, melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka dia menyesali perbuatannya. Lihat, semua penyesalan datangnya pada akhir. Ketika kita udah ngelakuin dosa, rasanya kita kayak jujur ya, ini pengalaman gue. Pas saat kita ngelakuin dosa, kita tahu bahwa ini salah. Kayak ada suara hati kita yang ngomong, jangan lakuin ini Odilo, jangan. Tapi gue tetap lakuin itu. Dan saat gue lakuin dosa itu, dan badan gue berasa kayak gemetar, merinding, rasanya kayak jiwa gue gak enak rasanya. Ngerti gak sih? Ketika gue ngelakuin dosa, itu yang gue rasain. Sorry. Oke. Itu yang gue rasain. Dan ketika gue udah lakuin itu, ketika sekarang gue sadar bahwa dosa-dosa gue ini itu, dan gue sekarang bilang, gila, kenapa gue ngelakuin itu? Dan akhirnya, yes Lord, gue nyesel gitu. Gue nyesel dengan segala perbuatan gue. Gue nyesel gak bisa ngelit temen gue untuk makin dekat sama Tuhan. Dan gue pun orang brengsek, gue merasa gak layak. Apalagi dengan Bible sharing gini, gue sebenarnya jujur gue merasa sangat gak layak untuk sharing Alkitab ini, coba menafsirkan sendiri apa yang gue dapat dari Tuhan, dan gue sharing ke lo. Dan gue merasa gue gak layak karena gue cuman penghancur, gue bukan apa-apa gitu, gue sampah, gue orang yang gak dipakai. Gue bikin band namanya We Just Dust, jadi artinya gue cuman debu gitu. Gue bukan apa-apa. Iya, emang gue bukan apa-apa dan gue gak berguna. Gue pantasnya dibuang, aslinya gue gak ada teman dan segala macam. Tapi satu hal, ada Yesus yang mau pakai gue. Yes, because of him, karena Yesus gue menjadi berharga. Karena Yesus gue menjadi berguna. Karena Yesus di hidup gue dipakai. Even gue rasa gue tetap gak layak Tuhan. Iya, karena ketika gue lakuin itu, gue percaya itu bukan gue. Karena kalau gue kenal gitu siapa gue. Dan gue orang yang jujur gue gak bisa ngomong panjang. Dari dulu tuh gue gak bisa ngomong yang begitu panjang lebar. Dan belakangan ini udah ngomong panjang lebar. Dan apalagi ngomong tentang Alkitab, itu sesuatu hal yang mustahil buat Odilo. Seorang Odilo baca Alkitab, seorang Odilo sharing tentang Alkitab, itu orang-orang cuma bisa ketawa. Oke. Dan gue gak ngerti ketika gue baca Alkitab ini, dan gak ngerti, ini kayak bukan gue yang ngomong. Dan sometimes gue kayak, loh kok gue ngomong kayak gini, gue juga gak ngerti. Oke. Makanya balik lagi, pokoknya ini Yudas waktu dia ngelakuin itu,
lihat Yesus, taunya dia jatuh hukuman mati. Dia tahu dia salah, dia tahu dia berdosa. Oke, dia baru nyesel. Nyesel selalu datang belakangan. Gak pernah kan kita lakuin di tengah-tengah lagi dosa atau mau dosa kita udah nyesel duluan. Gak ada. Kita lakuin dulu baru nyesel. Ya. Lalu ke-30 keping uang perak yang udah diterimanya itu, udah diterima Yudas, dia kembalikan kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Dia ngomong sama mereka, saya udah berdosa karena saya sudah menjual orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Tapi para pemimpin Yahudi itu menjawab, for what? What the? Untuk apa kamu berkata seperti itu kepada kami? Kalau lu dosa, itu tanggung jawab lu sendiri. Oh, gue gak peduli. Iyalah, dosa-dosa lu kenapa jadi nyalain gue? Lu kan nyerahin dia kan ke gue. Sekarang gue ngebunuh dia dan itu salah lu. Ya dosa-dosa lu tanggung jawab lu sendiri. Gak usah nyalain ke gue, dan gue gak mau jadi bagian part of sins dari lu. Iya gak? Dan beberapa orang dari kita sama seperti para pemimpin Yahudi seperti ini. Ya, ketika kita melihat orang berdosa, oke, ketika contoh kita punya teman kita narkoba, yang ada kita jauhin dia, kita jaga jarak, kita nggak mau bergaul sama dia dan segala macam, oke, dan kita bilang, lu mau narkoba aja sendiri, tanggung jawab sendiri lah, gue nggak mau nemenin lo ke panti rehabilitasi dan segala macam, lu urus sendiri. Nggak mau lah, gue malas gue ngurusin kayak lo, gue nggak mau repot lah, lu urus sendiri. Kita gak peduli dengan orang lain, kita egois, iya nggak? Itu kita. Dan nah, itu part kecil contoh dari narkoba. Contoh lain, kalau orang berdosa, emosian, contoh dia udah emosian dan marahin seseorang, orang itu marah dan akhirnya bermusuhan dengan dia, dan akhirnya iyalah lu salah sendiri lo gitu, ya udahlah urusan lo kan, lu minta maaf, lu urus sendiri, gue nggak mau tahu. Itu orang Kristen zaman sekarang. Malu-maluin nggak? Malu-maluin banget. Oke. Kristen yang benar, ketika pengikut Kristus yang benar, ketika kita ketemu orang yang berdosa, kita bilang, kita harus jadi, pertama, kita jadi pendengar yang baik, kita dengerin curhatnya, kita dengerin. Kedua, kita bantu. Tentunya lebih baik kalau didasari dengan ayat Alkitab, didasari dengan firman Tuhan, didasari dengan tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, apapun itu untuk Tuhan. Atau even lo nggak kulik dari Alkitab, tapi lo ngomong segala sesuatu untuk Tuhan. Oke, gimana pun caranya. Iya gitu. Dan setelah kita dengar, kita bantuin dia, kita arahin. Dan tentunya misalkan dia lagi teman kita si A, dan dia punya masalah dengan si B, akhirnya jadi jadi cekcok, dan akhirnya jadi slack gitu istilahnya, jadi musuhan, jadi saling kepahitan dan segala macam. Oke. Kita mungkin dengan ngomong dengan A dulu, kita kasih tahu salahnya dia apa. Teman yang baik, kita ngasih tahu kalau teman kita ada salah, bukannya kayak teman kita curhat malah kita dukung. Oh iya bro, dia emang salah bro, udah yang lalu cuekin aja. Di mana-mana kalau kita tahu dia salah, kita tahu dia seharusnya nggak emosian dan segala macam, kita harus tegur bahwa itu salah dan yang benar adalah gimana. Itu pertama. Setelah kita udah kesadarin dia kalau dia salah, orang kalau dia dibilang salah tuh nggak suka, jadi kita harus bilang itu tetap, nggak peduli. Kalau kita peduli sama teman kita, tapi kalau kita yang jahat istilahnya sama teman kita, kita bisa justru kita yang malah kayak muji-muji dia seolah baik, padahal di belakangnya Oke.
setelah lu ngarahin dia, kasih tahu kalau dia salah, lu bisa bantu dia dengan lu ngomong si B, kasih tahu kesalahan dia juga, kasih tahu, dan lu coba bantu selesaiin masalah mereka supaya mereka damai. Dan yang Kristen, contoh dosa lain, misalkan ada yang ngelakuin dosa, kita bukan yang kayak bodoh amat, ya elah dia dosa, ya elah bodoh amat lah, orang jalanan biasa lah, alay-alay gitu, it's okay, bodoh amat. Itu orang Kristen yang zaman sekarang. Tapi ingat, Tuhan udah gak lama lagi mau datang. Apa kita masih mau hidup seperti itu? Standar itu standar manusia, standar Tuhan udah lebih tinggi. Kita mau dengan standar hidup dengan standar seperti itu? Enggak dong. Kita harus yang kasih tahu kalau itu salah. Oke, kita harus tegur, dan kita yang bukan bodoh amat, tapi kita ngasih tahu ya tentu dengan lemah lembut, bukan kayak sombong gitu, enggak, dengan lemah lembut supaya membangun dia, teguran untuk membangun, bukan teguran untuk menjatuhkan. Itu harus dicamkan, oke? Dan ya itu, jangan jadi orang yang apatis dan egois, oke? Ubah cara pikir kalian. Oke, di ayat 5 lalu, oke, Yudas udah dibilang kepahitan, akhirnya digituin kan sama orang-orang pemimpin Yahudi itu. Dan akhirnya Yudas melempar uang perak itu ke dalam rumah Allah dan meninggalkan mereka. Sesudah itu dia pergi keluar kota dan bunuh diri dengan cara gantung diri. Depresi. Tuh, lihat. Ketika orang udah merasa gue dosa, gue nyesal atas dosa gue, dan lo kayak bodoh amat, istilahnya lo membunuh dia, oke? Dan akhirnya dia kepahitan, akhirnya dia merasa gak ada siapa-siapa lagi. Iblis itu nyerang ketika kita udah merasa feel alone, udah kita merasa kayak kita gak butuh hidup, kita merasa kayak kita sendirian. Iblis bisa nyerang kalian. Pertama, bisa dengan cara narkoba. Kedua, bisa dengan juga cara membuat kalian bunuh diri, pengen mati dan segala macam. Itu iblis, oke? Kalian harus tahu itu, oke? Jadi kalian harus hati-hati. Kalau misalkan kalian merasa kayak sendiri, merasa kayak istilahnya gue udah gak punya siapa-siapa lagi, cepat-cepat cari kakak pendamping, kakak pembina rohani kalian, dan kalian curhat sama dia, tukar pikiran, dan minta bantuan dia untuk doain lu dan segala macam, oke? Dan ya ceritanya kalau misalkan lu gak peduli, lu apatis sama mereka, oke? Sama aja kayak lu membunuh mereka secara perlahan, secara gak langsung. Lihat, Yudas akhirnya bunuh diri karena merasa gak ada siapa-siapa lagi, oke? Dampaknya seperti itu. Stop jadi apatis. Dan kalian yang menjadi posisi Yudas, kalau kalian dapat posisi seperti itu, cepat cari kakak pembina rohani kalian yang paling kalian percaya, lalu kalian tukar pikiran, minta didoain, kuatin iman kalian, oke? Oke, lanjut. Lalu waktu imam-imam kepala mengambil uang perak itu, mereka ngomong, dalam hukum Taurat dilarang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan karena uang ini adalah hasil menjual nyawa orang. Nah itu, banyak yang ini contoh adalah dalam hukum Taurat dilarang memasukkan uang ke dalam peti persembahan karena uang ini adalah hasil menjual nyawa orang. Jadi sesudah membicarakannya, mereka memutuskan memakai uang itu membeli ladang yang dulu milik seorang tukang bejana keramik. Lalu tanah itu dijadikan sebagai kuburan untuk para pendatang dan orang-orang yang meninggal di Yerusalem. Jadi uang itu istilahnya menjadi modal untuk usaha. Oleh karena peristiwa ini diketahui para penduduk Yerusalem, maka sampai hari ini ladang itu dikenal dengan nama ladang tumpahan darah. Oke, ladang tumpahan darah itu sebenarnya kayak secara harfiah itu ladang darah. Maksud kata darah dalam
nama ini adalah darah orang yang mati dibunuh, atau nama ladang itu artinya ladang yang dibeli dengan uang hasil dari menjual nyawa orang. Oke, gini, dari ayat ini, dalam hukum Taurat dilarang memasukkan uang ke dalam peti persembahan karena uang ini hasil menjual nyawa orang. Istilahnya dalam sini kayak diterapin banget, orang kalau udah berdosa nggak layak masuk gereja, ya, karena orang itu udah berdosa. Contoh orang tatoan, lo tatoan, contoh orang tatoan pelayanan, ya elah tatoan pada keluar, lu macam apaan sih? Hey, lu orang Kristen ngeliat dari luar atau ngeliat dari hati? Gue pernah waktu itu ke gereja, ceritanya ada semacam, ya di gereja itu ada beberapa artis yang main di situ juga, dan ketika itu ada orang-orang tua juga di situ, dan pada sesi pertama mereka masih hadir, dan pada sesi kedua ketika yang bermain musik adalah tatoan, mereka keluar gitu aja. Woi boy, bangun, lo siapa? Maksud gue, lu mau ngeliat mereka dari luar atau ngeliat dari hati? Apa dengan mereka tatoan Tuhan Yesus gak hadir? Maksudnya emang apa salahnya tato? Gini, bukan apa salahnya tato, gini. Oke, kalau tato itu istilahnya tubuh itu bait Allah, tubuh itu harus dijaga. Tapi sebenarnya gue nggak begitu memperdebatkan tato salah atau benar. Istilahnya lo kalau emang udah tatoan ya udah gitu loh, kalau belum ya udah gitu loh. Istilahnya for what? Kalau yang kalian mau tato, for what kalian mau tato? Apa itu untuk kemuliaan Tuhan atau enggak? Oke, dan kalian yang udah tato, ya udah gitu loh. Dan orang-orang yang ngelihat orang lain tatoan ya udah gitu loh. Misalnya kalau mereka udah bertobat ya udah. Jangan jadi orang yang kayak, ya elah tatoan udah nggak boleh masuk. Lu penuh aturan, men. Tuhan Yesus aja nggak kayak lu malu-maluin banget, tau nggak? Jadi batu sandungan buat orang lain. Justru dengan cara lu seperti itu, lu kayak seorang orang yang membunuh orang yang tatoan. Istilahnya ngasih kesempatan buat orang tato itu untuk ikut dalam komunitas kalian, untuk hidup dalam Tuhan. Kalian malu-maluin banget gak sih? Kalian jadi batu sandungan banget gak sih? Ya gak? Stop jadi orang yang terlalu banyak aturan dalam pemikiran kalian. Oke? Only God can judge. Oke? Lu cuman, tugas lo di sini bukan untuk ngejudge orang, bukan untuk seperti itu. Tapi tugas lo di sini nunjukin kasih Tuhan, nunjukin bahwa rangkul orang-orang yang udah dosa, bahwa rangkul orang yang udah hancur dan segala macam. Jangan lihat dari fisik, lihat dari hati. Walaupun hati mereka hancur, dalam nama Tuhan Yesus kalian tetap harus bimbing mereka untuk membawa mereka ke Tuhan Yesus. Amin. Oke. Dan kebanyakan ya kayak lanjut. Dengan demikian tanpa mereka sadari, mereka sebenarnya dengan kayak membuat ladang tumpahan darah, mereka udah menepati nubuat Nabi Yeremia. Isinya kayak gini. Mereka akan mengambil 30 uang perak itu, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh orang-orang Israel terhadap dia, dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang yang dulu milik seorang tukang bejana keramik. Ini udah ditetapkan Tuhan dan diberitahukan kepada Nabi Yeremia. Jadi istilahnya nubuat itu adalah sebenarnya, nubuat itu sama aja kayak ramalan, cuman bedanya gini. Kalau ramalan nggak berhubungan dengan Tuhan, tapi kalau nubuat dengan kata Tuhan. Menurut apa gue dengar dari Tuhan ngomong sama gue kalau ke depan nanti akan terjadi, itu nubuat. Oke. Oke, dan kalau mau dilihat itu ada campuran dari kitab Zak itu kitab apa ya? Aduh, gue belum, maaf, gue masih orang yang biasa, jadi gue belum baca sampai full sih. Dari maksud gue nggak begitu terlalu ngulik dari perjanjian lama juga, belum.
belum, bukan perjanjian baru aja belum semua gitu loh. Maafkan saya. Oke, ya ada. Pokoknya itu dari kitab Zak 11 ayat 12-13 itu gue dapet dari internet, dan ada dari kitab Yeremia 32 ayat 6-9 itu udah dibuatkin. Oke, setelah itu sekarang Yesus di hadapan Pilatus, dan jadi Gubernur Pilatus akhirnya memeriksa Yesus. Setelah itu Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Oke, dan gini, jadi cerita gini. Jadi ketika Yesus dihadapkan kepada Gubernur Pilatus, dia bertanya kepada Yesus. Gubernur Pilatus ini tanya sama Yesus, apa dia judge? Apa kamu raja orang Yahudi, the king of church? Dan jawab Yesus, demikianlah. Tetapi ketika imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi melaporkan tuduhan-tuduhan tentang kesalahan Yesus, dia tidak menjawab apa-apa. Jadi Yesus sudah dituduh-tuduh, tapi Yesus nggak jawab apa-apa. Silent is gold. Oke. Jadi Pilatus berkata kepadanya, apa kamu tidak mendengarkan begitu banyak tuduhan mereka tentang kamu yang mereka laporkan? Tetapi Yesus tetap tidak menjawab sepatah kata pun. Karena itu Pilatus menjadi sangat bingung, sangat heran. Lanjut, Pilatus menyerahkan Yesus untuk dihukum mati. Kayak gini, setiap tahun pada hari raya Paskah di Yerusalem sudah menjadi kebiasaan setiap gubernur Roma untuk membebaskan satu orang dari penjara sesuai dengan pilihan masyarakat. Pada waktu itu ada penjahat terkenal dalam penjara yang juga bernama Yesus, tetapi dia juga disebut Barabas. Lucu ya. Oke. Secara kebetulan pada pagi itu orang banyak sudah berkumpul di istana gubernur karena kebiasaan tersebut. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka, siapakah yang kalian pilih untuk saya bebaskan? Yesus yang disebut Barabas, atau Yesus yang sebagian dari kalian menganggapnya sebagai Kristus? Pilatus sengaja berbicara seperti itu karena dia sudah tahu bahwa imam-imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yang membuat mereka menyerahkan Yesus kepadanya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, janganlah kamu apa-apakan orang yang tidak bersalah itu yang sekarang kamu adili, karena tadi malam aku bermimpi tentang dia dan hal itu sangat menghantuiku. Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi terus menghasut orang banyak supaya mereka meminta Pilatus untuk membebaskan Barabas dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Jadi Pilatus bertanya lagi, nih dari dua orang ini kalian pilih siapa? Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang kalian sebut Kristus? Jawab mereka, bebaskan Barabas. Maka Pilatus bertanya, kalau gitu apa yang kalian mau saya lakukan terhadap Yesus of the Christ, Yesus yang disebut Kristus? Tapi mereka semua berteriak, salibkan dia. Oke. Lalu jadi sebenarnya salibkan dia di sini pada zaman Yesus, pemerintah Roma memakai cara khusus untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang jahat, yaitu dengan cara disalibkan. Mereka membuat salib dari 2 batang kayu dibentuk menjadi huruf T. Sebelum orang jahat itu disalibkan, dia dicambuki sampai setengah mati, lalu dipakukan dengan paku besar pada kayu salib itu. Kedua tangannya diangkat dan dipakukan di sebelah kiri dan kanan kayu salib. Kedua kakinya juga dipakukan pada kayu salib.
di bawah, tentulah. Lalu kayu salib itu ditegakkan dengan cara menanam kayu itu ke dalam tanah atau batu besar. Orang yang tersalib pada kayu salib biasanya tidak langsung mati. Dia bisa hidup berjam-jam atau berhari-hari di situ. Dan of course, itu worst will ever, sangat menderita. Orang yang dihukum mati dengan cara disalibkan tidak hanya menderita secara fisik, tetapi sangat dipermalukan juga, karena penjahat yang kena hukuman seperti itu selalu disalibkan dalam keadaan telanjang, dan orang-orang yang melewati tempat itu akan menghina dan mengejeknya. Hukuman mati dengan cara disalibkan tidak berlaku untuk warga negara kerajaan Roma, hanya berlaku untuk budak atau orang-orang dari negara jajahan kerajaan Roma. Oke. Jadi salib itu kejam, atau salib itu istilahnya biasa aja. Istilahnya kalau eksekusi orang tembak mati. Enggak dong. Salib itu adalah hukuman yang paling kejam. Bahkan di sini dicatat Yesus tuh sampai dagingnya tuh udah kelihatan tulang semua. Ngeri, men, ngeri. Ini sebenarnya mau Natalan, tapi gue bahasnya mau Paskah keren. Oke, karena ini juga sebenarnya gue mau bahas Natal dikit bentar. Kenapa sih kayak ini mau Natalan tapi gue bahasnya ini, kenapa sih? Because apa sih artinya Natal? Apakah Natal artinya Santa Claus? Apakah Natal artinya pohon Natal dan segala macam? Enggak. Natal itu artinya adalah Mesias yang datang dalam hidup kita dan menebus dosa kita semua. Gimana dengan nebusnya? Nebusnya pada saat ini, saat Yesus wafat di kayu salib untuk kita semua. Oke, itu artinya Natal. Jadi bagi kalian yang Natal masih ngerayainnya untuk kalian nyamperin pacar, ngasih hadiah, ngasih ini itu hadiah Natal dan segala macam, Christmas tree, jingle bells, or Santa Claus, hadiah dan segala macam, mikir lagi deh, apakah Natal itu maksudnya itu, atau Natal adalah memperingati kedatangan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Okay. Lalu Pilatus bertanya lagi pada mereka, "Why? Kesalahan apa yang sudah dia perbuat?" Tapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi, "Salibin dia!" Saat Pilatus sadar kalau usahanya untuk membebaskan Yesus gak berhasil, karena istrinya udah kayak ngasih mimpi segala macam, justru malah jadi kayak kerusuhan. Jadi dia menyuruh orang untuk membawa mangkok berisi air kepadanya, lalu dia cuci tangan di hadapan mereka sambil berkata, "Saya tidak bisa dipersalahkan karena kematian orang ini. Kalian sendirilah yang menanggung hukuman Allah atas kematiannya." Pilatus angkat tangan. Pilatus cuci tangan, gak peduli. Semua orang yang ada di situ menjawab, "Ya, biarlah kami dan anak-anak kami yang menanggung hukuman Allah atas kematiannya." So kuat banget bro. Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan permintaan mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentara dengan perintah supaya mencambuk dan menyalibkan dia. Sedih ya kalau kita bayangin ya, Passion of Christ itu sedih banget. Lanjut, Yesus diolok-olokan. Tentara-tentaranya itu ngejek-ejekin Yesus, nyebelin men. Oke, sebenarnya kesal juga ngebahas ini. Diejek-ejek Yesus itu loh. Oke, lalu tentara Pilatus itu membawa Yesus masuk ke dalam bagian istana yang adalah itu markas mereka, dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk kayak kelilingin Tuhan Yesus. Lalu mereka mulai ngejek Yesus dengan pengakuannya sebagai raja. Mereka melepaskan semua pakaian Yesus dan mengejek dia, dan mereka memakai-kaikan jubah merah kepadanya. Jubah merah itu, kenapa jubah merah seperti warna darah itu? Jadi
merah itu biasanya selalu dipakai oleh komandan-komandan tentara. Oke, lalu mereka membuat mahkota dari ranting-ranting tumbuhan merambat yang berduri, mungkin mawar or something like that, pokoknya yang berduri, dan dipasangkan ke kepalanya, perih banget. Lalu mereka menaruh sebatang buluh ke dalam tangannya supaya kelihatan buluh itu tongkat pendek, supaya kelihatan kayak seperti tongkat raja. Lalu mereka berlutut di hadapannya dengan mengejek dia, yang mulia, raja orang Yahudi. Padahal itu dengan nada yang ngejek dan ketawa-tawa dan segala macam. Lalu mereka meludahi Tuhan Yesus, mengambil tongkat itu yang dari tangannya, terus dipukul kepala Tuhan Yesus dengan tongkat itu. Gila, men. Abis mereka ngejek, udah selesai nih ngejek dia kayak gitu, dia bukain jubah merah itu dengan mengganti jubahnya sendiri, jubah Yesus yang tadinya gitu. Terus lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Gila. Oke, lanjut. Yesus disalibkan. Ini panjang gak sih? Oke, cukup panjang sih. Gue takut terlalu panjang karena ada yang komplain buffering terlalu lama. So apa gue potong ya rekamannya. Oke, lanjut aja. Sebentar. Lanjut aja deh. Ya, lanjut. Oke, sekarang Yesus disalibkan, dan ketika mereka berjalan keluar kota, jadi mereka dalam perjalanan keluar kota, para tentara yang membawa Yesus itu bertemu dengan seorang yang berasal dari kota Kirene bernama Simon, dan mereka memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Sebenarnya memaksa ini dalam bahasa Yunani bisa dibilang juga kayak memerintah sih. Jadi ceritanya gini, semua provinsi di mana pemerintah Roma menjajah masyarakatnya, semua tentara Roma diperbolehkan untuk memerintah masyarakat untuk memikul barang apa aja. Jadi istilahnya kayak like a boss. Oke, kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sudah menjadi terlalu lemah untuk bisa memikul salibnya sendiri. Yesus sudah gak kuat. Oke. Lalu mereka sampai di suatu tempat yang bernama dengan Bukit Golgota. Nama itu berarti tempat tengkorak. Oke, Golgota nama yang disebut Matius untuk tempat itu berasal dari bahasa Ibrani sehari-hari. Dalam bahasa Latin yaitu bahasa Italia dan ibu kota Roma. Ini for your info aja sih. Itu disebut Kalvari. Bukit itu ada di sebelah utara Yerusalem. Nama bukit itu bukan karena ada tengkorak-tengkorak manusia di situ, tapi emang di bukit itu ada kebetulan aja sih, ada batu besar yang menonjol yang bentuknya kayak tengkorak manusia. Oke, di sana mereka memberi dia anggur asam yang bercampur empedu. Sesudah Tuhan Yesus mencicipinya, dia menolak untuk meminumnya. Asam gitu, asam rasanya gak enak, ditolak. Oke. Lalu Yesus disalibkan, dan sesudah Yesus disalibkan, tentara itu membagi-bagikan pakaiannya di antara mereka dengan cara membuang undi. Oke. Lalu mereka duduk di situ untuk menjaga dia. Kemudian mereka memasang tulisan di atas salibnya yang menjelaskan alasannya dia disalibkan. Tulisan itu seperti ini: inilah Yesus, raja orang Yahudi. Sesudah itu mereka juga menyalibkan dua orang yang pencuri bersama dengan Yesus, yang satu di kanan, satu lagi di kiri. Yesus di tengah-tengah. Orang yang lewat di tempat itu mengejek Tuhan Yesus dengan menggeleng-gelengkan kepala. Geleng-geleng bukan artinya lu dugem, enggak. Geleng-geleng istilahnya belagu sih, kayak gitu. Oke, mereka berkata,
Hai kamu yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan rumah Allah dan membangunnya kembali hanya dalam 3 hari saja. Kalau kamu benar-benar anak Allah, selamatkan dirimu, turun dari salib itu. Kita banget men. Ya enggak. Kita merasa Jesus, if you are a real God, kalau lu emang engkau adalah Tuhan, mana buktinya? Kalau buktinya engkau Tuhan, percayain deh gelas ini di depan mata gue. Kalau engkau adalah Tuhan, lakuin deh kayak gini segala macam. Kita kayak istilahnya sebenarnya dalam hati kita sejujurnya nggak percaya sama Tuhan. Tuhan bisa aja ngelakuin itu, tapi Tuhan nggak nunjukin itu. Karena dengan mutlak Tuhan nggak licik. Tuhan caranya tuh nggak kayak instan gampang kayak lo minta sama setan gitu. Sama setan minta, gue minta kaya dong, kalau lo emang bisa, emang lo canggih, lo dahsyat gitu, gue minta kaya besok dapat duit dan segala macam. Setan bisa ngasih, Tuhan juga bisa, tapi Tuhan nggak bakal ngelakuin itu karena Tuhan orangnya Tuhan adalah Tuhan yang beda. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang beda, dimana Dia akan ngasih ketika kita butuh. Kalau kita cuma mau atau kita keinginan kita dengan gak ada sama sekali segala sesuatu yang memuliakan nama Dia, itu gak akan dikampulin. Oke. Dan sebenarnya dalam, walaupun Yesus sudah ngomong kayak gini, Yesus dibalikin dengan kayak gini, dia bilang, dia cuma diam. Dalam 3 hari saja dia membangun rumah Allah. Ini sebenarnya mereka nggak ngerti maksudnya. Kamu akan merobohkan rumah Allah adalah hati kita. Membangunnya hanya dalam 3 hari aja. 3 hari kemudian Yesus bangkit, menyelamatkan hati kita, membangun rumah Allah lagi di dalam hati kita. Yang tadi kita udah gak layak masuk surga, karena Yesus yang dalam 3 hari ke bawah mencuri kunci kerajaan surga, itu dibangun lagi rumah Allah dalam hati kita. Baru rumahnya doang, Allahnya belum tentu ada. Tergantung rumah dalam hati kita taruh untuk siapa. Kalau kita taruh untuk setan, ya setan yang tinggal di situ. Tapi kalau kita taruh Tuhan yang tinggal di sini, Tuhan yang tinggal dalam hati kita, amin. Oke, lanjut. Kita juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi menertawakan dan mengejek Yesus. Mereka berkata, orang-orang lain bisa dia selamatkan, tapi dirinya sendiri dia gak bisa selamatin. Kalau dia benar-benar raja orang Israel, biarlah dia turun dari salib itu sekarang, karena dengan begitu kami bisa percaya kepadanya. Tapi Yesus gak gampangan ya, sorry ya. Oke, menurut perkataannya Yesus sendiri, dia yakin kepada Allah. Mereka mesti ngomong kayak gitu. Dan jadi kalau Allah benar senang kepada Yesus, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, karena memang pernah dia berkata, aku adalah anak Allah. Oke, lanjut. Dan kedua penjahat yang disalibkan bersama Yesus juga ikut-ikutan menghina Yesus. Oke, jadi kalau kalian Kristen yang benar-benar hidup dalam Tuhan, yang dihina, yang dikucilin, yang istilahnya lu gak digunain lagi dan lu sangat dibenci masyarakat, ingat, Tuhan Yesus sama lu. Oke? Dan gini, Tuhan Yesus aja udah pernah ngelakuin itu, dan dia tetap terus sabar, dia tetap terus diam. Ini semua untuk kebaikan kita. Ingat, judulnya adalah kebaikan. Jadi kita, ketika shit happens, kita selalu mikir, Tuhan itu dengan shit happens ini, itu adalah suatu proses menuju kebaikan. Amin. Ubah pandangan kita menjadi positif. Oke. Kalau kita diolok-olok dan segala macam, ya udah, kita harus sabar. Dengan ini diproses, dengan ini untuk kebaikan kita sendiri. Oke, lanjut. Yesus mati. Oke, ya, pada jam 12 siang tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ menjadi gelap sampai jam 3 sore.
Terus kira-kira jam 3 sore Yesus berteriak dengan keras, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu beberapa orang yang berdiri di situ salah dengar tentang apa yang dikatakan Yesus itu dan berkata, dia manggil Nabi Elia. Salah seorang dari mereka segera lari mengambil sepotong spons dan memasang pada ujung sebatang kayu. Lalu dia mencelupkan spons itu ke dalam anggur yang asam dan memberikannya ke mulut Yesus supaya diminum. Oke, masih aja gitu loh. Oke, tapi orang-orang lain berkata, wait, tunggu, jangan diberikan dulu. Mari kita lihat kalau Elia memang datang untuk menyelamatkan dia. Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras lalu menghembuskan nafas terakhir. Waktu Yesus mati, tiba-tiba gorden, tahu gorden nggak? Gordeng yang biasa di jendela tuh ada kain itu. Gitu, gorden ya, semacam kain yang digantung gitu. Jadi gorden yang selalu tergantung pada pintu ruang kudus di dalam rumah Allah robek sendiri di atas ke bawah menjadi 2 bagian, dan gempa bumi pun terjadi dan banyak batu besar terbelah. Maksudnya apa sih, Dil? Kayak gini. Di sini kayak sebentar, dari yang gorden ya. Gorden itu istilahnya ada, kan itu kain tebal ya, kain tebal dipasang di pintu di ruang kudus. Sebenarnya nggak gitu jelas sih di sini gorden itu yang ada di pintu masuk ruang kudus atau gorden yang memisahkan ruang kudus dari ruang maha kudus. Arti rohani dari keajaiban ini sebenarnya itu dijelasin dalam Ibrani 9. Sebenarnya itu ya, yaitu bahwa nggak ada lagi halangan lagi yang memisahkan manusia dari Allah. Yang tadi ada halangan, sekarang halangan itu hilang, dirobek oleh Tuhan Yesus. Itu artinya. Dan lanjut, setelah itu kuburan-kuburan pun terbuka. Banyak orang suci yang sudah mati hidup kembali dan keluar dari kuburannya masing-masing. Lalu sesudah Yesus hidup kembali dari kematian, mereka masuk ke kota suci Yerusalem dan dilihat banyak orang. Ketika letnan dan para penjaga tentara menjaga Yesus melihat gempa bumi dan keajaiban lain itu, mereka sangat ketakutan dan berkata, really, ini orang ini benar-benar anak Allah. Tuhan gak perlu nunjukin saat itu. Ada waktu yang tepat. Waktu Tuhan selalu tepat. Jadi ketika kita merasa tertekan, kita juga tanya, Tuhan, waktu ini yang tepat atau nanti? Kalau nanti aku terus harus sabar. Gitu. Di situ juga ada beberapa perempuan berdiri dan melihat dari jauh. Mereka adalah perempuan yang sering melayani Yesus dan kami murid-muridnya yang sudah ikut bersama kami ke Yerusalem dari daerah Galilea. Di antara mereka terdapat ibu dari Yakobus dan Yohanes. Itu kedua anak Zebedeus. Lalu ada Maria yang berasal dari kampung Magdala dan Maria ibu dari Yakobus Yusuf, yaitu adik Yesus. Jadi Maria ibunya Yesus. Oke. Setelah itu Yesus dikuburkan. Lanjut ini udah rekap selanjutnya, Yesus dikuburkan. Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea dan dia juga sering mengikuti Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan tentaranya supaya mayat Yesus diberikan kepada Yusuf. Lalu Yusuf dan beberapa orang lain mengambil mayat itu, lalu dibungkus dengan kain kafan yang baru dibeli. Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan milik Yusuf sendiri, yaitu yang baru dibuat seperti gua dalam bukit batu.
Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu Yusuf dan orang-orang lain itu pulang dan mereka mengurus mayat Yesus. Maria yang dua itu duduk menghadap mulut gua kuburan itu. Dan tentunya kuburan Yesus di sini dijaga. Perikop terakhir ini, kubur Yesus dijaga. Hari ketika mereka menguburkan Yesus disebut hari persiapan. Besoknya adalah hari Sabat, di mana imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus. Mereka berkata, "Bapak, kami teringat ketika Yesus si penyesat." Yesus si penyesat masih aja gila. Itu masih hidup. Dia berkata, even dengan kata Yesus si penyesat sampai sekarang itu pun masih ada. Gila ya, orang masih buta gitu dengan kebenaran. Dan kita orang Kristen yang kita harus membukakan mata mereka, men. Ya gak? Oke. Bapak kami teringat ketika Yesus si penyesat itu masih hidup. Dia berkata, 3 hari sesudah aku mati, aku akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, tolong perintahkan supaya kuburannya dijaga tentara sampai hari ketiga. Jangan-jangan murid-muridnya mencuri mayatnya dan mengumumkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau itu terjadi, penyesatan akan lebih buruk daripada penyesatan yang pertama ketika dia mengakunya sebagai Kristus. Pilatus berkata kepada mereka, "Saya izinkan bahwa mereka yang saya tugaskan dan lakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamankan kuburan itu." Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi itu pergi bersama para tentara penjaga kuburan itu. Mereka menempelkan segel resmi pada batu penutup kuburan itu. Lalu tentara itu tetap berjaga-jaga di situ. Di sini, bentar, sekali lagi. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan dibilang, gue masih ingat ya pas Yesus pengen bilang 3 hari lagi dia akan bangkit. Makanya itu jagain deh biar jangan sampai murid-muridnya mencuri mayat dan ngumumin Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Inti dari cerita ini adalah mereka nggak mau dibilang salah, mereka selalu pengen dibilang benar, dan mereka kalau udah benar ya bodo amat gitu, membuat pokoknya ini apa yang mereka pengen gitu, dan mereka akan lakuin itu. Dan padahal gini, mereka udah bilang kayak gitu, wah ini udah kayak nuduh macem-macem dan segala macem gitu loh. Dia bilang istilahnya, jangan sampai mereka malah muridnya tuh yang nyuri segala macam. Dan pas kali ketiga nanti di di pasal 28 di video selanjutnya akan gue jelasin gini. Ketika Yesus sudah dibangkitin, bukan Yesus sudah dibangkit. Ya, Yesus sudah dibangkitin oleh Tuhan. Ya, Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Pun mereka semuanya pada kaget gitu loh. Semuanya pada nggak ngerti kenapa Yesus bangkit, dan justru malah orang-orang ini, imam-imam kepala dan orang Farisi malah kayak membayar tentaranya untuk kayak seolah membuat berita bohong bahwa Yesus itu dicuri, mayat Yesus dicuri. Bahkan sampai sekarang itu dibahasnya, mayat Yesus dicuri lah segala macam. Itu bohong, men, hoax. Yang benar Yesus emang bangkit, naik lagi ke surga, nggak mati lagi. Oke. Dan itulah kita yang istilahnya mau dibilang benar bodoh amat, kayak istilahnya udah tahu nih kita akhirnya salah, kita malu gitu, nggak mau tahu, gue mau pikirnya segala sesuatu benar gitu. Gila, men, itu daging kita, ubah, men, sikap kita kalau kita mau hidup dalam Tuhan. Oke, 50 minute, maybe it's all about Matius 27. Gue berharap ini memberkati kalian semua, dan mohon maaf kalau gue banyak banget salah kata, dan mohon maaf banget kalau banyak banget pending-pendingnya, batuk dan segala macam. Maaf ya, karena lagi sakit kebetulan. Oke, dan dari ayat ini gue berharap dari kalian yang makin sadar, makin dibukain lagi mata hati kalian. Oke, jangan seperti orang dunia. Kalian anak Tuhan, bukan anak dunia. Ayo berubah, oke?
It's all about Matius 27. Semoga lebih baik lagi. Tuhan berkati kalian semua. God bless you.